Pertobatan Saulus adalah kesaksian yang kuat tentang kebangkitan Yesus Kristus. Penjelasan masuk akal apalagi yang dapat diberikan untuk perubahan drastis dari kepala penganiaya menjadi kepala pemberita iman Kristen? Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-26 di dalam serial pembahasan Kitab Kisah Para Rasul dengan tema Pertobatan Saulus. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sementara itu, Saulus masih giat menganiaya para pengikut Tuhan Yesus dan mengancam akan membunuh mereka. Dia pergi kepada imam besar untuk meminta surat kuasa yang ditujukan kepada para pemimpin rumah-rumah pertemuan orang Yahudi di kota Damsyik. Dalam surat itu tertulis izin bagi Saulus untuk menangkap dan menyeret setiap pengikut Yesus yang dia temui, baik laki-laki maupun perempuan, ke pengadilan di Yerusalem. Dengan membawa surat itu, berangkatlah Saulus ke Damsyik. Ketika dia sudah hampir sampai, tiba-tiba cahaya dari langit memancar di sekelilingnya. Lalu Saulus jatuh ke tanah dan mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku?" Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Jawab Tuhan, "Akulah Yesus yang kamu aniaya. Sekarang berdiri dan masuklah ke kota itu. Di sana akan diberitahukan kepadamu apa yang harus kamu lakukan." Orang-orang yang bersama Saulus dalam perjalanan itu sangat ketakutan. Mereka hanya berdiri terpaku tanpa bisa berkata apa-apa. Mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat orang yang berbicara. Lalu Saulus bangun dari tanah, namun ketika dia membuka matanya, dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Maka orang-orang yang bersama dia memegang tangannya dan menuntun dia masuk ke kota Damsyik. Sejak saat itu 3 hari lamanya Saulus tidak bisa melihat. Dia juga tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang pengikut Yesus yang bernama Ananias. Dalam suatu penglihatan, Tuhan memanggil dia. "Ananias," jawab Ananias. "Ya Tuhan, ini aku." Kata Tuhan kepadanya, "Berdirilah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Carilah rumah seorang yang bernama Yudas. Katakanlah kepada orang di rumahnya bahwa kamu mau bertemu dengan Saulus, seorang yang berasal dari kota Tarsus. Dia sekarang sedang berdoa kepadaku." Dan dalam suatu penglihatan juga, Saulus sudah melihat orang yang bernama Ananias datang kepadanya, lalu meletakkan kedua tangannya atas dia supaya dia bisa melihat kembali. Tetapi jawab Ananias, "Tuhan, aku sudah banyak mendengar tentang orang itu. Dia sering menganiaya umatmu di Yerusalem. Dan dia datang ke sini dengan membawa surat kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap setiap orang yang percaya kepadamu." Kata Tuhan kepadanya, "Pergilah, karena aku sudah memilih dia untuk menjadi hambaku, supaya dia memberitakan tentang aku kepada orang yang bukan Yahudi, kepada raja-raja, juga kepada orang Yahudi. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dialami karena melayani aku." Maka Ananias pergi ke rumah Yudas untuk menemui Saulus. Dia meletakkan kedua tangannya kepada Saulus dan berkata, "Saulus, saudaraku,
Tuhan Yesus mengutus saya kepadamu. Dialah yang engkau lihat dalam perjalananmu ke sini. Dia mengutus saya supaya engkau bisa melihat lagi dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tiba-tiba ada sesuatu seperti sisik ikan yang jatuh dari mata Saulus dan dia bisa melihat kembali. Saulus berdiri, lalu Ananias membaptisnya. Sesudah itu Saulus makan dan merasa kuat kembali. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-19. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, dari pertobatan seorang Ethiopia, kita sekarang mengalihkan perhatian kita ke pertobatan yang paling terkenal dalam Perjanjian Baru. Itu adalah tentang pertobatan Saulus dari Tarsus, kepala penganiaya gereja mula-mula. Di kemudian hari, Saulus dikenal sebagai Rasul Paulus yang menderita banyak penganiayaan karena Kristus. Pertobatan yang menjadi saksi yang kuat tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ada 3 kisah tentang pertobatannya dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19, di mana Lukas menggambarkannya seperti yang terjadi. Kemudian Kisah Para Rasul 22 ayat 6-16, di mana Paulus menceritakan pertobatannya di depan banyak orang. Lalu Kisah Para Rasul 26 ayat 12-18, di mana Paulus membela dirinya di hadapan Raja Agripa. Dari pertobatan Saulus, kita menemukan bukan hanya kesaksian yang kuat tentang kebangkitan Yesus Kristus, tetapi lebih banyak bukti mengenai sifat pertobatan seperti yang diungkapkan dalam kitab Kisah Para Rasul. Sebagai contoh, kapan Saulus diselamatkan? Apakah itu di jalan menuju Damaskus ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya? Apakah di Damaskus pada suatu saat setelah dia tiba di sana? Bagaimana Saulus diselamatkan? Melalui mengucapkan doa orang berdosa atau dengan dibaptis? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu dapat dijawab dengan mempertimbangkan secara cermat bukti-bukti Alkitab. Mari kita mulai dengan meninjau kembali bukti yang diberikan oleh ketiga kisah pertobatan Saulus. Yang pertama, sebuah harmoni pertobatan Saulus. Saulus dalam perjalanan ke Damaskus untuk menganiaya lebih banyak orang Kristen. Ketika cahaya bersinar di sekelilingnya dari langit, ketika sebuah suara mulai berbicara kepadanya di dalam bahasa Ibrani. Ini mengidentifikasikan dirinya sebagai suara Yesus. Yesus kemudian memberitahu Saulus mengapa dia menampakkan diri kepadanya, agar Saulus pergi ke Damaskus, di mana dia akan diberitahu apa yang harus dia lakukan. Dia akan diberitahu segala sesuatu yang ditetapkan untuk dia lakukan. Saulus tiba di Damaskus, pengikutnya memegang tangannya dan menuntun dia masuk ke kota Damsyik, karena Saulus dibutakan oleh cahaya dari langit. Selama 3 hari dia tidak makan dan juga tidak minum. Tuhan mengutus Ananias kepada Saulus. Tuhan menampakkan diri kepada Ananias dalam sebuah penglihatan dan menyuruhnya pergi kepada Saulus. Ananias pergi kepada Saulus dan memulihkan penglihatannya, memberitahu dia mengapa Tuhan menampakkan diri kepadanya, bagaimana dia akan menjadi saksi dari apa yang dia lihat, memberitahu dia untuk dibaptis dan menghapus dosa-dosanya, memanggil nama Tuhan. Setelah itu Paulus berbuka puasa dan menghabiskan beberapa hari bersama para murid. Pertobatan Saulus adalah kesaksian yang kuat tentang kebangkitan Yesus Kristus. Penjelasan masuk akal apalagi yang dapat diberikan untuk perubahan drastis dari kepala penganiaya menjadi kepala pemberita iman Kristen? Tetapi pertobatan Saulus juga berharga untuk wawasan tentang proses pertobatan. Dengan mengingat hal itu, izinkanlah saya untuk berbagi. Hal yang kedua, kita melihat beberapa observasi. Ketika Saulus diselamatkan, beberapa orang menyatakan bahwa Saulus diselamatkan di jalan ke Damaskus. Ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya, bahwa pertobatannya terjadi pada saat itu.
Saulus tidak diselamatkan sampai dia tiba di Damaskus. Perhatikan bahwa sementara di jalan, Tuhan berkata bahwa di Damaskus dia akan diberitahu apa yang harus kamu lakukan. Di Damaskus, Ananias menyuruhnya untuk menghapus dosa-dosamu. Dapat dibaca di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Sampai saat itu Saulus masih dalam dosanya. Dengan kata lain, dia masih belum diselamatkan. Sementara di satu sisi, dia bertobat di jalan, pandangannya tentang Yesus pasti berubah. Pertobatan dalam arti keselamatan tidak terjadi sampai setelah dia tiba di Damaskus. Bagaimana Saulus diselamatkan? Dari pernyataan Ananias dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Untuk menghapus dosa-dosanya, kita belajar bahwa Saulus belum diselamatkan oleh penglihatan di jalan ke Damaskus. Saulus belum diselamatkan oleh doa dan puasa selama 3 hari. Saulus diselamatkan ketika dosa-dosanya dibasuh. Kisah Rasul 22 ayat 16. Yang terjadi setelah menghabiskan 3 hari di Damaskus. Yang terjadi ketika dia dibaptis untuk menghapus dosa-dosanya. Ini sependapat dengan apa yang Petrus katakan tentang tujuan pembaptisan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Saulus dan dibaptis serta memanggil dan berseru kepada nama Tuhan. Setelah mengutip Yoel yang menulis tentang menyerukan nama Tuhan untuk diselamatkan, Petrus mengatakan kepada orang banyak pada hari Pentakosta untuk dibaptis. Ananias memerintahkan Saulus untuk dibaptis, menyerukan nama Tuhan. Petrus menulis baptisan menyelamatkan kita sebagai seruan kepada Tuhan untuk hati nurani yang baik dalam tindakan baptisan, dalam iman kita. Memanggil nama Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, berseru kepada Tuhan dengan otoritas anaknya Yesus untuk mengampuni dosa-dosa kita. Meskipun kita pasti bisa berdoa saat kita dibaptis, baptisan itu sendiri adalah sebuah doa permohonan kepada Tuhan untuk hati nurani yang baik. Sebagai kesimpulan, dari pertobatan Saulus kita belajar bahwa seseorang tidak diselamatkan oleh penglihatan akan Tuhan. Siapa yang dapat memiliki penglihatan yang lebih mengesankan daripada penglihatan Saulus? Atau mengucapkan doa orang berdosa? Saulus telah berdoa dan berpuasa selama 3 hari, sesuai dengan apa yang diajarkan di tempat lain. Seseorang diselamatkan ketika mereka mengambil keputusan dibaptis untuk pengampunan dosa. Kisah Rasul 2 ayat 38. Mereka dibaptis dan dosa-dosanya dibasuh. Kisah Rasul 22 ayat 16. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui kisah pertobatan Saulus, kita diingatkan kembali bahwa dulu pun kita adalah penjahat, bahwa kita semua sama berdosanya dengan Rasul Paulus, walaupun mungkin kita tidak menganiaya jemaat, tetapi setiap diri kita ketika lahir pun kita membawa dosa warisan dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi di dalam anugerahnya kita mengalami momentum kairos, kita mengalami waktu perkenanan itu sehingga Tuhan menyelamatkan kita. Kiranya setiap diri kita yang sudah dihapuskan dosanya, yang sudah mendapatkan pembenaran dari Allah, boleh bersuka cita, dan kita sama seperti Saulus yang diubah menjadi Paulus, kita pun diperbaharui untuk menjadi pemberita-pemberita Injil yang mengharumkan dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom.